dari namanya saja kurikulum merdeka ya. Iya, Pak. Ada kata merdeka, jadi merdeka itu pada baik pada guru maupun pada peserta didik. Jadi Oke. guru itu merdeka untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang mereka anggap cocok untuk diterapkan pada peserta didik. Oke. Uh, maka konsekuensinya seorang guru itu memang harus lebih kreatif, harus lebih Oke. intens di dalam membimbing, di dalam memfasilitasi, dan di dalam mengenal setiap peserta didik itu. Makanya Oke. tuntutan dalam kurikulum merdeka ini sebetulnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena guru itu dituntut untuk mengembangkan sendiri strategi pembelajaran dalam kapasitas dia mengenal setiap peserta didik begitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti dia lebih mudah mengenali karakter setiap peserta didik, sehingga nanti setiap peserta didik itu juga bisa merdeka, bisa lebih bebas di dalam mengasah potensi mereka sendiri sesuai dengan minat mereka. Jadi guru itu harus lebih mengenal ini sang murid ini minatnya apa sih sebetulnya. Nah, lalu nanti itu yang coba dikembangkan oleh sang guru itu. Nah, karena pada akhirnya kurikulum merdeka itu akan membidik, akan mengasah potensi setiap peserta didik supaya peserta didik itu bisa lebih mandiri, bisa lebih merdeka nanti. Oke. Jadi lebih cepat mandiri nanti ya, yang dikejar dalam kurikulum merdeka itu. Makanya termasuk karakter yang diajarkan itu tentang rahmatan lil alamin ya. Oke. Eh, yang terkait dengan ranah afeksi sebetulnya ranah perilaku. Karena dalam kurikulum merdeka itu juga bedanya dengan KTSP itu ada pemaduan tiga ranah. Ada ranah kognitif, ada ranah afeksi, kemudian ada ranah psikomotorik. Yang sebelumnya tidak banyak diperhatikan dalam hal itu. Biasanya kan di negara kita kebanyakan hanya fokus pada kognitif saja. Oke. Bahwa anak-anak itu harus menghafal, Oke, harus maaf. mengulang-ulang pelajarannya, mengerjakan PR-nya di rumah, ya. Kan fokus di sana. Nah, itu sebetulnya yang disentuh hanya kognitif saja. Sementara afeksinya kan tidak. Afeksi itu apa? Perilaku, moralitas. Apalagi psikomotorik. Psikomotorik anak-anak kita tuh belum banyak diasah. Gitu. Nah, apakah penting memadukan tiga aspek ini? Menurut Pak Eko, Kalau menurut saya sih penting, Pak. kenapa? Ya, biar apa istilahnya kalau dulu itu kan eh, guru itu menjelaskan cuma menjelaskan saja, tidak mempraktekkan ke siswanya, Pak. Siswa itu tidak dikasih apa praktek gitu itu, Pak. Cuma penjelasan atau Ya, monoton apa. ya baik. Eh, betul ya. Jadi salah satu dampaknya nanti yang akan diharapkan itu bahwa kita ingin menghasilkan bangsa Indonesia yang utuh. Oke. Utuh begini, sebetulnya bangsa Indonesia ini kalau dari segi otak, dari segi akal itu tidak kalah dengan bangsa luar. Bangsa barat, misalnya katakanlah seperti itu ya. Oke. Banyak lulusan kita itu di luar negeri eh, pulang dengan hasil yang sangat tinggi nilainya gitu. Misalnya lulus dengan cum laude ya. Oke. Banyak itu dan itu tidak sulit untuk mencapai nilai cum laude di luar negeri itu. Di Amerika lah misalnya ya. Oke, Pak. Tapi faktanya banyak di antara pejabat itu yang di luar negeri mereka lulusan terbaik, ketika sampai di Indonesia diberi jabatan, itu mereka korupsi. Oke. Kenapa korupsi? Karena memang afeksinya jeblok. Jadi mereka secara kognitif itu unggul, tinggi nilainya, kognitifnya itu tinggi karena pintar itu ya. Pintar. Tapi ketika pulang baru melihat uang segepok misalnya ya, peluang untuk eh, apa namanya memasukkan data dan seterusnya itu kemudian dia lakukan. Itu artinya apa? Secara kognitif dia unggul, tapi Unggul. secara afeksi dia rendah, jeblok nilainya. Oke. Nah, itu yang kita kurang selama ini. Memang ada pelajaran akhlak selama ini dalam sekolah-sekolah agama ya, Oke. tapi kebanyakan terkesan barang hafalan akhlak itu. Kita menghafal bagaimana sih sejarah Nabi, Nabi itu makan 3 jari, ya kan lebih lebih sekedar barang hafalan. Tidak kita Oke. katakanlah misalnya
eh, apa sih yang mendasari seorang nabi itu misalnya sampai melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, itu tidak banyak kita bedah dan tidak banyak kita praktekkan itu. Tapi Nggih. lebih ke barang hafalan saya. Tahun berapa Nabi lahir, tahun berapa, kapan peristiwa perang Uhud terjadi, itu kan barang hafalan seperti itu. Nah, Nggih. afeksi kita itu lemah. Itu baru kita bicara afeksi ya. Belum lagi psikomotorik. Psikomotorik itu kan keterampilan. Nah, sekarang gini, bangsa Indonesia itu selama ini kan kebanyakan hanya menjadi bangsa konsumen, bangsa pemakai saja. Pemakai, Pak. Mulai dari handphone, sepeda motor, mobil, produk-produk teknologi lainnya seperti laptop ya. Nggih. Itu semuanya kita impor dari luar negeri. Kita nggak bisa menghasilkan, membuat mobil sendiri itu nggak bisa. Jangankan mobil, batu baterai saja itu kita impor kok. Nggih. Padahal batu baterai itu bahannya itu ya, itu nikel, itu paling banyak itu di Indonesia. Bahan mentahnya itu, bahan dasarnya itu. Sampai-sampai ada kemarin orang Barat itu datang ke Indonesia, menyesalkan itu. Orang Indonesia yang kaya dengan nikel, boksit ini, menjual murah itu ke Eropa, menjual murah itu ke Cina, tapi kemudian ketika benda nikel itu kemudian diolah menjadi batu baterai, lalu dijual mahal, dikembalikan ke kita dengan harga yang sudah sangat mahal. Nah, kita rugi dalam hal ini. Nah, apakah selamanya mau menjadi bangsa pemakai? Kan tidak. Tidak. Orang Jepang itu kaya, orang Korea itu kaya. Padahal sumber daya alamnya itu miskin mereka itu. Tapi mereka kaya kenapa? Karena dia kreatif. Dia bisa bikin mobil, bisa bikin eh, produk-produk teknologi ya. Mereka cerdas menggunakan psikomotorik mereka. Nah, kita nggak mau selamanya bangsa pemakai. Kita juga ingin menjadi penemu. Nah, tapi itu yang belum banyak karena kita nggak terbiasa mengolah keterampilan kita. Makanya ya mulai dari tingkat pendidikan dasar kita coba kembangkan yang sebuah kurikulum yang memadukan tiga ranah itu. Sebetulnya ini kan sudah dicetuskan sejak kurikulum 2013. Tapi kan memang kita memiliki keterbatasan dari sisi SDM. SDM kita masih terbatas ya. Eh, apa namanya? Sebentar ini saya akan dulu. Oke. Sehingga penerapan dari K13 itu juga tidak maksimal. Tidak semua sekolah menerapkan itu. Karena memang ketiadaan sumber daya. Di samping juga ada pendanaan yang juga signifikan dalam hal ini. Apalagi kurikulum merdeka ya. Nanti kalau Nggih. mau diterapkan, itu butuh dana yang banyak itu. Kurikulum Iya. merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu sebetulnya tidak menyalahi K13, tidak. Itu bahkan mendukung ya. Nggih. Jadi intinya sama-sama memadukan tiga ranah itu. Tapi kalau dalam kurikulum merdeka, dia lebih banyak mengeksplorasi potensi peserta didik. Sehingga peran guru itu sebetulnya nanti tidak begitu banyak dalam hal ini, kecuali dia memfasilitasi. Tapi harus lebih banyak kreatif seorang guru nanti gitu ya. Oke, Nggih. itu ya Pak Eko Wahyudi. Nah sekarang saya minta Pak Eko untuk eh, menuliskan satu surah Nggih, Pak. dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah boleh. Nggih. Silahkan nanti ditunjukkan kepada saya ya. Nggih. Ini saya beri waktu secukupnya. Ini sambil saya tinggal ya. Nanti silakan Pak Eko menyelesaikan tulisannya. Nggih, Bapak. Sudah selesai Pak Eko? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, bisa ditunjukkan ya? Belum Sudah jelas, kelihatan, Pak. masih kabur. Coba Masih kabur itu Pak Eko. background-nya tak Nah, anu coba, dulu, Pak. coba, ya. Coba mundur sedikit. Ya, sebentar, tahan. Ya, baik, terima kasih. Baik, eh, sekarang saya minta Pak Eko untuk melafalkan ayat suci Al-Quran. Mungkin Al-Hakumut Takasur boleh dibaca atau dihafalkan juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Nggih, Eh, Sekarang coba tentang PTK ya Pak Eko ya. nggih. Tentang PTK. Kemarin sempat membuat PTK nggih? Judulnya apa PTK-nya kemarin? Tempat Bapak. Judulnya itu peningkatan hasil belajar siswa pada materi kalimat thayyibah ta'awud melalui model indeks Katmak di kelas 2 MI Ainur Rohmah Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, tahun 2023-2024. Oke, baik. Oke, itu kan ada latar belakang masalahnya Pak Eko ya. Nggih, Bapak. Nah, yang Pak Eko pahami tentang latar belakang masalah itu apa? Latar belakang masalah Iya. latar belakang masalah itu Pak ada yaitu memuat alasan-alasan masalah yang dikemukakan Pak, dalam penelitian yang dianggap menarik atau penting dan perlu diteliti gitu Pak. Hmm. Oke. Lalu yang rumusan masalahnya apa Pak Eko? Rumusan masalahnya di sini punya saya, bagaimana hasil belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Ainur Rohmah Ranuyoso. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi kalimat thayyibah ta'awud, metode pembelajarannya yaitu indeks Katmak di MI Ainur Rohmah Ranuyoso Lumajang itu Pak. Jadi Pak Eko mengangkat pertanyaan bagaimana hasil itu karena mungkin sebelumnya hasilnya tidak cukup menggembirakan ya. Oke Bapak. Lalu ada upaya untuk menerapkan metode tertentu supaya hasilnya itu meningkat, termasuk tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya? Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Oke, karena mungkin selama ini kesannya belajarnya biasa-biasa saja gitu, tidak Oke. ada peningkatan sehingga tertarik untuk meneliti itu ya. Nah, itu yang Kebanyakan dimaksudkan. kebanyakan pakai metode lama itu Pak. Nah, jadi ketika Pak Eko menyebut kebanyakan pakai metode lama, itulah sebetulnya problem penelitiannya. Masalah Iya. penelitian itu sebenarnya di situ. Oke. Sehingga masalah penelitian ini akan dipecahkan. Kira-kira Pak Eko. Membuat anak-anak itu menjadi bosan di Nah, kelas. iya. Nah, jadi kan problemnya sudah ketahuan ya, masalahnya Oke. sudah kelihatan. Jadi itu yang dimaksud dengan masalah. Masalah itu yang mendasari kita. Jadi Oke. problem atau masalah yang mendasari kita sehingga kita melakukan penelitian ini. Ya. Oke. Baik, lalu kemudian itu dirumuskan dalam rumusan masalah berupa pertanyaan ya. Oke. Nah, ya, apa yang dimaksud dengan penelitian terdahulu? Atau telaah pustaka. Jadi namanya itu macam-macam. Bisa kajian terdahulu, penelitian terdahulu, kajian pustaka, telaah pustaka, bisa juga kajian literatur, macam-macam itu namanya. Oke. Kalau sepemahaman saya itu Bapak eh, bahan-bahan bacaan yang secara khusus itu berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji saya ini, Pak. Oke. Tapi sebetulnya itu belum selesai, Pak Eko ya. Jadi tidak hanya sampai di situ, Oke. karena sebetulnya kajian pustaka itu lebih ingin menegaskan perbedaan-perbedaan yang Oke. kita lakukan dengan yang orang lain lakukan. Yang orang lain lakukan. Ya, memang temanya sama. Misalnya katakanlah Sama. sama-sama meneliti upaya peningkatan hasil belajar, tapi Oke. perbedaannya ada. Misalnya
Pak Eko sekolahnya MI di Lumajang. Nggih, Di kelas berapa Pak Eko? di kelas 2, Bapak. Misalnya di kelas 2. Nah, Kelas 2. ada penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain di daerah Bondowoso misalnya. Nggih, Terus di kelas 8 misalnya nggih. SMP. Nah, Beda fase nggih, Bapak. beda. Kemudian yang kedua, jumlah muridnya juga beda. Misalnya Pak Iya. Eko jumlah muridnya berapa? Jumlah murid saya itu cuma 16. Saya ngambil Misalnya di kelas 16. kelas Oke, B, nah Bapak. ternyata yang di Jombang itu misalnya lebih dari 30 orang misalnya ya. Nggih, Nah, nggih. kan tantangannya kan berbeda. Sehingga Berbeda. kajian pustaka itu mencoba mengumpulkan berbagai bacaan yang terkait dengan tema yang kita teliti, tapi Nggih. sekaligus menunjukkan perbedaan-perbedaannya. Nah, tujuannya apa menunjukkan perbedaan itu? Untuk menegaskan posisi penelitian kita dibanding penelitian-penelitian orang lain. Nah, Nggih, itu. Bapak. Jadi ini yang khas yang akan saya teliti itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Nggih. Nah, itu Pak ya, kajian pustaka. Oke, kemudian yang terakhir untuk PTK ini, yang dimaksud dengan kesimpulan apa Pak Eko? Kesimpulan itu adalah proses proses akhir, Pak. Hmm? Proses apa ya? Yang yang akan menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian itu, Pak. Tadi pertanyaan Pak Eko ada berapa di PTK itu? Ada 2, Bapak. Nah, ada dua ya. Nah, kesimpulannya berarti juga ada dua. Ada. Jadi pertanyaannya itu dua, berarti kesimpulannya juga dua, nggak bukan tiga, tapi dua saja. Nah, jadi hanya itu, lebih fokus di situ Pak Eko ya. Oke, Baik, saya Bapak. itu untuk PTK. Nah, terakhir sesi kita adalah praktek pembelajaran Pak Eko ya. Oke. Silahkan nanti Anda bisa share screen, praktek paling lama 15 menit ya. Oke, Bapak. Ya, monggo bisa disiapkan dan dimulai. Nanti saya diam saja Pak Eko ya, hanya Oke. mengamati saja ya. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Iya, Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Nah, terima kasih Ahyar sudah mau memimpin doa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Guru absen dulu ya. Siapa yang Pak Guru panggil? Silahkan angkat tangannya. Nah, yang pertama Pak Guru panggil Ahyar, Devi, Rara, Munir. Ya, berarti masuk semua ya anak-anak. Nah, sekarang eh, Pak Guru tanya sebelum belajar. Di sini Kak, kok kayaknya lemes semua. Anak-anak sudah sarapan apa belum? Oh, sudah. Oh, ada yang belum. Kenapa kok belum tadi? Belum matang. Ya, nanti bisa beli di kantin ya. Nah, anak-anak semangat ya. Belajar hari ini semangat ya. Pak Guru kasih apa? Semangat biar nanti anak-anak itu belajarnya lebih fokus. Ya. Sekarang Pak Guru coba tes semangat dulu. Ya, pakai tepuk semangat. Nah, perhatikan semuanya dan ikuti apa yang Pak Guru peragakan. Ya, sekarang Pak Guru mulai tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Nah, bisa ya. Coba satu kali lagi. Semuanya harus kompak. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak peserta didik itu dapat membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awud dalam kehidupan sehari-hari agar mampu terwujud hubungan yang harmonis dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum memulai materi, apakah kalian masih ingat apa arti kalimat thayyibah? Nah, di pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Nah, anak-anak kira-kira di sini masih ingat enggak? Kalimat thayyibah sendiri itu apa artinya? Nah, betul. Kalimat yang baik. Di sini, di pelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempelajari kalimat basmalah. Nah, Pak Guru ingin tanya, bagaimana bunyi kalimat basmalah? Nah, ayo siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, betul. Bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Ya, betul. Pinter anak-anakku. Sekarang, Pak Guru tanya lagi. Kapan kita dianjurkan membaca basmalah, anak-anak? Ayo, kapan? Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Ayo. Ya, betul. Ya, ya, apa lagi? Ya, betul. Jadi, ketika kita akan melakukan kegiatan atau beraktivitas, kita itu dianjurkan untuk membaca basmalah dan dengan niat semata-mata sebagai ibadah kita kepada Allah. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah itu bagaimana bunyinya? Apa yang masih apa siapa yang masih ingat? Ayo. Nah, betul. Bunyinya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Kapan kita dianjurkan membaca basmalah, anak-anak? Ya, iya betul. Jadi Alhamdulillah itu artinya ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapat kabar baik, misalnya selesai beraktivitas dan memperoleh rezeki atau kenikmatan. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada eh, dua anak yang sedang apa? Coba kalian cermati ya gambarnya anak-anak. Nah, itu kira-kira anak tersebut, kedua anak tersebut sedang apa? Iya, betul. Anak tersebut sedang membaca Al-Quran. Nah, apa yang harus dibaca ketika hendak memulai membaca Al-Quran? Iya, ketika hendak membaca Al-Quran, kita dianjurkan membaca ta'aw, ta'awud. Di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi tujuannya kita membaca ta'awud itu anak-anak supaya kita itu apa dilindungi oleh Allah.
Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang kalimat thayyibah. Tentang kalimat thayyibah ta'awud. Coba kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum dan tetap dari akidah akhlak tentang Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, berdoa sudah selesai, marilah kita memulai pembelajaran. Itu juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala makhluknya. Waktu mengucapkan kalimat. Nah, apa saja ketahui pengertian dari kalimat ta'awud. Waktu yang tepat membaca kalimat ta'awud dan manfaat membaca kalimat ta'awud. Itulah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap terus bersemangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah menyimak video pembelajaran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Pak Guru tampilkan di layar ya, yaitu bacaan ta'awud. Coba sekarang baca bersama kalimat thayyibah ta'awud beserta artinya. Yuk sekarang coba kita baca bersama-sama. Ya, sekarang coba Ahyar dibaca lagi, coba Ahyar. Iya, terima kasih Ahyar. Sekarang coba Indri baca lagi beserta artinya ya. Iya, terima kasih Ahyar dan Indri. Yang lain nanti bisa membaca juga. Dan sekarang selanjutnya eh, tuliskan lafal kalimat thayyibah beserta artinya. Berarti anak-anak di sini siapkan alat tulis ya. Buku dan pensil atau pulpen. Silahkan anak-anak, Pak Guru kasih waktu 2 menit saja untuk menuliskan kembali yaitu kalimat ta'awud beserta artinya. Silakan sekarang dikerjakan. Nah, sudah selesai semua ya. Nah, kalau sudah selesai semua di sini, sekarang Pak Guru akan memberikan permainan buat anak-anak. Apa itu permainannya? Tepuk dan jawab. Nah, seperti apa? Nah, kalian perhatikan apa-apa dari Pak Guru ya. Contohnya, jika Pak Guru berkata clip one, berarti tepuknya 1 kali. Gitu ya. Semuanya perhatikan. Nah, coba kalau Pak Guru bilang clip one, tepuknya 1 kali. Ayo coba clip one. Nah, kalau Pak Guru berkata clip two, berarti tepuknya 2 kali. Clip two. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang tepuk tangannya tidak sesuai dengan aba-aba dari Pak Guru, maka anak tersebut akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru. Yaitu hadiahnya, pengen tahu? Penasaran ya. Hadiahnya yaitu berupa pertanyaan dari Pak Guru, bukan hadiah yang lain. Sudah mengerti anak-anak kira-kira? Iya, bagus anak-anak pinter semua. Sekarang coba
kita peragakan permainannya. Ayo, tepuk clip one, clip one, nah, clip two, clip one, clip two, clip two, clip one. Nah, ada yang salah itu tadi, ya kan? Ada yang salah di sini. Soleh, nah, coba Soleh. Soleh tadi keliru, keliru. Apa tepuknya itu kan Pak Guru bilang apa tadi, aba-abanya tidak sesuai dengan apa-apa. Nah, Pak Guru kasih hadiah buat Soleh. Coba sekarang dengarkan Soleh, yang lain juga dengarkan ya. Nah, ayo Soleh, sekarang pertanyaannya, bagaimana bunyi lafal kalimat thayyibah ta'awud? Ya, pinter Soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus, pinter. Nah, sekarang permainan yang kedua, ya. Nah, yaitu tetap. Tetap yaitu tepuk dan jawab. Nah, dengarkan aba-aba lagi dari Pak Guru. Clip one, clip two. Tambah cepat ya. Clip two, clip one. Ada yang salah lagi. Nah, Indri. Nah, coba Indri. Indri, perhatikan pertanyaan dari Pak Guru. Coba hmm, arti dari kalimat thayyibah ta'awud. Artinya itu kayak apa? Tadi kan sudah kita pelajari. Iya, betul. Pinter, Indri. Terima kasih semuanya, anak-anak. Nah, sekarang kita akhiri dulu permainannya ya. Bagaimana anak-anak? Senang dengan permainan ini? Iya, senang ya. Sekarang kalian ambil buku tulisnya. Pak Guru sediakan eh, untuk latihan atau LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, di sini tugas kalian adalah eh, di situ ada kata yang diacak, baik lafal maupun arti. Nah, dan di bawahnya itu ada kolom yang kosong. Bagaimana caranya? Yaitu kalian nanti gunting, ya, disusun, disusun baik lafal maupun artinya, disusun urutannya, ya, sehingga menjadi kalimat yang benar atau yang tepat. Nah, sebelum Pak Guru instruksikan untuk mengerjakan, Pak Guru bagi kelompok dulu. Karena di sini anggotanya 20 anak, 10 anak. Jadi Pak Guru jadikan 2 kelompok. Kelompok 1, Ahyar, Indri, Soleh, dan untuk kelompok 2, Hafid, dan selanjutnya. Nah, sudah. Sekarang silahkan kalian kerjakan dulu ya. Nanti kata-kata yang ada di atas itu kalian gunting. Setelah itu tempel. Ya, sudah. Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit. Pak Eko Wahyudi, Ya, iya Pak. Pak Eko Wahyudi, saya kira mungkin bisa di stop dulu Pak. Ini sudah 16 menit ini. Oh, enggak Bapak. Nggak apa-apa, nanti bisa disunting saja yang mau di-upload ya. Oh, enggak. Oke, mungkin bisa diturunkan dulu PPT-nya. Enggak Pak. Enggak diturunkan juga nggak apa-apa. Oh ya, berlanjut karena Sudah ini Pak. sudah bagian akhir dari pertemuan kita. Enggak. Dan insya Allah, apa namanya, saya berdoa semoga Pak Eko Wahyudi itu bisa lancar ya di dalam PPG. Amin Bapak. Amin. Dan Terima tentu kasih saja Bapak. sukses ya, harapan saya tentu Amin. saja Amin. Pak Eko Wahyudi bisa sukses dan Amin Bapak. apa yang sudah dipelajari di PPG ini bisa membawa berkah tidak hanya Amin. bagi Pak Wahyudi, Pak Eko Wahyudi, tapi juga Amin. bagi lembaga
Nggih. bagi madrasah dan juga bagi umat tentunya Pak Eko ya. Iya, amin Karena Bapak. pendidikan itu kan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Jadi bagi Nggih. saya guru itu sebetulnya adalah betul kata orang pahlawan tanpa tanda jasa karena sebetulnya kita memikirkan banyak orang, Pak. Nggih, Bapak. Bahkan untuk memikirkan diri kita sendiri saja sebetulnya tidak persentasenya itu sangat kecil dibanding Sangat dengan kecil. memikirkan Nggih. anak orang lain ya Nggih. yang kita didik ya dibanding diri kita sendiri. Jadi banyak sekali waktu-waktu yang kita korbankan hanya untuk fokus di sini. Tapi ya itulah memang panggilan hati nurani kita, passion kita itu sebagai pendidik ya di situ. Nggih, Bapak. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah terus memberkahi perjalanan Pak Eko Wahyudi dan Amin, amin. Terima kasih Bapak. terima kasih ya Pak Eko. Mungkin bisa Nggih. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.